Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan terkait dengan sumber energi. Apa itu sumber energi? Ini sesuatu yang sangat penting di dalam pertumbuhan tanaman, tapi belum banyak orang yang mengetahui dan memahami apa itu pengertian sumber energi. Sumber energi di dalam pengetahuan alam atau pengetahuan ilmiah itu merupakan dalam hal ini adalah glukosa, ya. Jadi dalam proses fotosintesis itu menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, glukosa ini buat apa? Glukosa inilah yang nanti akan membiayai semua pertumbuhan tanaman tadi itu, termasuk dengan pembuahan dan sebagainya. Nah, sumber energi ini itu adalah glukosa C6H12O6. Itu merupakan hasil fotosintesis yang merupakan gabungan dari proses antara air, karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari dan klorofil tanaman, maka jadilah tadi itu glukosa dan itu dipakai. Nah, padahal kalau beberapa kondisi tertentu tanaman tersebut misalnya masih kecil atau masih remaja, maka jumlah dari fotosintesis atau glukosa yang dihasilkan tadi itu masih sedikit, sehingga untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi itu menjadi sesuatu hal yang mustahil. Nah, apa yang akan kita bicarakan di sini terkait dengan pemanfaatan sumber energi adalah bagaimana kita mampu memodifikasi dan melakukan suatu perlakuan sehingga walaupun tanamannya kecil tapi bisa menghasilkan bunga dan buah yang banyak. Nah, ini adalah bagaimana kita memberikan perlakuan sumber energi. Tapi dalam pelaksanaannya penggunaan sumber energi ini tidak pernah atau bahkan belum pernah dilakukan oleh banyak orang. Kenapa demikian? Karena pasti kalau itu diberikan, jadi sumber energi ini dalam keseharian kita sebut dengan gula, ya, monosakarida, ada disakarida, dan dikenalnya adalah gula. Kalau gula itu kita berikan perlakuan ke tanaman, maka sudah pasti akan mengundang hama dan penyakit. Nah, itulah sebabnya kemudian orang lebih mudah menyimpulkan bagaimana misalnya kalau sumber energi itu diberikan, mengundang penyakit, ya berarti nggak usah. Kesimpulannya yang paling mudah demikian. Padahal kalau sumber energi itu atau gula itu kita berikan ke tanaman, maka akan menghasilkan suatu pertumbuhan atau produktivitas bunga dan buah yang sangat spektakuler, yang tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada sumber energinya tersebut. Ya. Dalam kondisi konvensional, sumber energi ini ada beragam macam. Yang bisa dikonsumsi oleh semua makhluk adalah karbohidrat dan gula. Bentuk kompleks dari karbohidrat pada tanaman itu adalah lebih lanjut prosesnya dari polisakarida tadi itu adalah selulosa. Selulosa, hemiselulosa dan lignin pada tanaman, ya. Kalau yang lainnya misalnya pada jamur dan serangga ada kitin dan pektin. Nah, pada tanaman dominannya adalah selulosa. Nah, selulosa ini tidak semua makhluk mampu menguraikan atau mengkonsumsinya, sehingga dia harus diuraikan terlebih dahulu menjadi karbohidrat dan glukosa. Untuk menguraikan selulosa ini, maka dalam keseharian atau konvensionalnya kita memerlukan enzim. Jadi banyak disebut misalnya ekoenzim dan sebagainya, itu diproduksi oleh mikroba. Mikroba yang menghasilkan enzim selulosa itu adalah mikroba contohnya yang ada di dalam perut rayap. Jadi kita bisa mengembangkan mikroba yang ada di perut rayap tersebut, kemudian kita berikan lagi ke serasa tanaman dan dia akan terurai. Demikian juga dengan yang lainnya, mikroba-mikroba pengurai tadi itu mampu menguraikan selulosa menjadi karbohidrat, dan dari karbohidrat tadi itu akan dilanjutkan diuraikan lagi menjadi glukosa, dan itu akan digunakan untuk membiayai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya bahwa glukosa ini akan menjadi suatu perlakuan yang akan spektakuler karena dia mampu melakukan suatu pertumbuhan dan perkembangan tanaman tadi itu tanpa harus
tergantung kepada fotosintesis. Jadi kita bisa memberikan gula tersebut kepada tanaman, tapi dengan cara-cara tertentu sehingga tidak disalahgunakan atau tidak digunakan oleh mikroba. Jadi bagaimana caranya supaya gula itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman tersebut, itu yang menjadi permasalahan utamanya. Nah, di dalam pelaksanaannya, maka penggunaan gula ini itu menjadi sangat penting karena dalam keseharian itu tidak pernah dilakukan. Di Esa Flora hal ini akan dikembangkan. Jadi misalnya bagaimana gula tadi itu diberikan, ini yang akan kita berikan atau kita ajarkan yang selanjutnya, yaitu nanti bagaimana itu diberikan. Yang lalu sudah kita bicarakan terkait dengan irigasi tetes. Kemudian juga kita gunakan bagaimana itu diberikan sebagai perlakuan slow release dan tunda release. Nah, ini juga menarik ya. Dan apa yang saya bicarakan ini tidak harus dalam bentuk industri, tapi bisa kita buat sendiri, bisa kita kembangkan sendiri sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Saya rasa itu dulu, nanti kita lanjutkan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.